Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Randa Lamba di peternakan ayam Ketawa Malabuh. Nah, kali ini tepatnya di hari Minggu ini saya punya tugas tersendiri untuk 1 minggu sekali membersihkan kandang. Itu wajib ya, supaya kita bisa antisipasi terjadinya wadah penyakit pada ayam-ayam kita. Jadi harus kita bersihkan kandang 1 minggu sekali minimal. Nah, contoh ini, nah ini sudah bersih sekali teman-teman, ya. Dan ini tripleknya ini dia. Nah, lalat-lalat saja suka sekali dengan kotoran yang basah ya. Jadi di sini banyak sekali wadah penyakitnya, bakteri-bakterinya. Dan ini juga akan kita bersihkan nantinya. Nah, ini tidak banyak ya teman-teman. Beda sama yang ini, Dan ini bisa menjadi pupuk kandang ya. Nah, jadi alami. Minimal 1 minggu sekali kita harus membersihkan kandang supaya tidak terjadi datangnya penyakit, karena penyakit ayam ini tergantung dari kondisi kandang yang bersih. Kalau kandangnya bersih, insya Allah ayamnya sehat. Tapi kalau seandainya memang datang penyakit yang walaupun kandangnya bersih, itu lain ceritanya. Itu bisa kita memakai antibiotik atau vaksin, contohnya ya, antibodinya, jamu herbal ya. Tapi ini penyakit yang kita jaga jangan sampai terjadi pada ayam kita ialah penyakit yang berkembang di kandang kita sendiri. Jadi penyakitnya itu bukan datang dari penyakit luar ya, tapi penyakit itu datang dari kandang kita sendiri. Jadi kalau kandangnya kotor, kurang bersih, jadi ayam itu bakal sakit teman-teman. Oke, itu saja informasi dari saya teman-teman. Setidaknya kita harus membersihkan kandang minimal 1 minggu sekali. Kelihatan walaupun cuacanya mendung ya, sangat hitam sekali, tapi ayam-ayam alhamdulillah pada sehat dan rajin ngokok ya. Maukah itu ayam yang di luar ataukah yang kita kurung, tetap saja ngokok. Alhamdulillah, itu karena kandang kita selalu kita jaga bersih, kering ya, tidak basah. Nah, walaupun tempat seperti ini agak sedikit basah, tidak masalah. Nanti kita timbun. Kalau seandainya memang hujan, ayam tidak kita lepas. Oke, salam sukses buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bantu channel saya untuk membangun channel ini, supaya saya bergerak motivasi untuk membantu teman-teman dalam beternak ayam yang menurut pengetahuan saya benar. Saya akan bagikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Randa Lamba di peternakan ayam Ketawa Malabuh. Nah, kandang sudah saya bersihkan ya. Jadi di bawah kandang itu kan tadi kelihatan becek, berair, basah ya. Jadi kita korek-korek saja seperti ini. Yang kira-kira basah, lembab, jadi kita korek-korek. Dan ini tadi berlubang tempat ayam sering mandi-mandi pasir. Ini juga, jadi kita ratain saja minimal 1 minggu sekali. Nah, tujuannya ialah supaya tidak ada genangan-genangan becek
atau tanah yang lembab yang membuat ayam terkena penyakit dari kotorannya sendiri. Jadi minimal 1 minggu sekali kita bolak-balik pasirnya. Nah, dengan alat ini ya. Jadi boleh teman-teman memakai cangkul atau memakai apa yang kira-kiranya, paku juga boleh, diketok di kayu banyak-banyak terus dijadikan alat seperti ini untuk membolak-balik pasir ya. Inilah makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman kalau misalnya memang untuk menambak kandang ayam, gunakan media pasir atau batu kerikil supaya teman-teman bisa membolak-baliknya setiap minggunya. Jadi tidak perlu kita timpa-timpa pasir laut ya, supaya genangan-genangan air atau becekan-becekan air itu tertutup dengan pasir. Tapi lebih bagus seperti ini teman-teman. Kalau menurut saya sih tinggal dibolak-balik saja, maka genangan-genangan air beceknya bakal hilang karena kita memakai media batu kerikil. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman untuk membuat kandang ayam, alasnya itu lebih baik memakai batu kerikil. Tapi resikonya ayam bisa terkena sakit kaki. Jadi itu aja sih. Makanya harus sering kita kontrol kaki ayam sakit atau tidak, karena dia menginjak batu kerikil atau batu-batuan ini nggak stabil ya. Jadi itu saja informasi dari saya. Ini untuk 1 minggu ke depan selesai, tidak bersih-bersih lagi, cukup hari ini aja, dan minggu depan nanti baru kita bersih-bersih lagi. Oke, itu saja dari saya informasi pembersihan kandang untuk media pasir atau alas kandang, area kandang ya, lingkungan kandang. Jadi seperti ini bayangannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.